Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Kali ini Nelma Daan punya episode Dia Indonesia, menghadirkan diaspora Indonesia yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan hidup ataupun perjalanan usahanya di luar negeri. Dan kali ini episode Dia Indonesia akan berbincang dengan owner dari Gardenur yang berlokasi di San Jose, California. Kita langsung aja ngobrol dengan Leonie Azali. Azali, halo Mbak. Halo Mbak Nelma, terima kasih untuk kesempatan ini. Kita bisa berbincang-bincang soal tanaman. My favorite subject. Aku juga terima kasih banyak ya Mbak sudah bersedia buat sharing sama aku dan teman-teman yang nonton di sini. Aku gangguin nih, pasti lagi repot banget. Enggak. Buat Nelma enggak repot. Terima kasih banyak. So, Mbak, ceritain dong kamu ini punya usaha tanaman. Sejak kapan Mbak mulainya Mbak? Saya mulai usaha ini sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Itu baru mulai kecil-kecilan lah. Awalnya suami yang support karena dia kuat di komputer dan saya suka tanaman. Jadi kita pikir gimana kita bisa marry the two together. Lahirlah Gardenur. Sampai sekarang mulai orang-orang tahu kita, mulai banyak orderan online dan kita serve the whole Bay Area lewat platform kita. Jadi Mbak Leonie Azali ini punya usaha namanya Gardenur. So, Gardenur ini bukan hanya toko tanaman online ya Mbak, tapi ini juga marketplace ya sebenarnya? Kita itu marketplace, jadi seperti kalau di Indonesia Tokopedia, Tokopedia atau Bukalapak ya kalau di Indonesia, tapi khusus tanaman. Nggak cuma ada satu seller, tapi ada beberapa sellers. Tujuan kita ya mau mendapatkan sebanyak mungkin penjual tanaman yang menggunakan platform Gardenur ini. Oke, jadi ini ada kayak di aplikasi gitu juga ya, bisa diunduh. Kemudian ya semacam kita belanja kayak di Tokopedia gitu jadi ya? Iya. Seperti kalau di sini Etsy, tapi itu untuk lebih kayak arts and craft gitu kan. Tapi kita khusus specialize di tanaman. Karena jual tanaman itu nggak gampang. Customer mau beli dari sellers yang berpengalaman gitu loh. Yang tahu tentang tanamannya, bisa kasih tahu gimana cara rawatnya, mesti ditaruh di lokasi yang seperti apa. Ini tanamannya ini ada tanaman apa aja Mbak? Ada tanaman hias saja atau buah-buahan juga, ada herbs? Oh ada, jadi ya tujuan kita tuh itu supaya Gardenur itu bisa punya berbagai jenis tanaman. Kalau cuma satu penjual saja kan sulit ya untuk provide that many varieties. Tapi dengan banyak penjual, kita bisa ada yang jual tanaman dalam rumah, ada yang jual succulent atau kaktus. Yang kita sering dapat request, actually orang nyari ini tanaman buah limo. Untuk dapetin di sini kan sulit kan. Nah, saya kebetulan punya pohonnya. Kita gunain platform kita itu untuk bukan untuk jual beli saja, tapi untuk berbagi juga, untuk sharing gitu loh. Nah, waktu itu pohon buah limo saya berbuah banyak sekali sampai kita nggak bisa gunain untuk keperluan sendiri tuh terlalu banyak. Jadi ya kita bagikan. Tanaman dari Indonesia Mbak, kayak misalnya daun kunyit, kayak gitu-gitu Mbak? Ada sih, herbs itu ada, tapi sekarang trennya kan houseplant ya. Tropical plants. Dan Indonesia itu kaya dengan tropical plants ya. Jadi
kita import dari Indonesia juga. Anthurium Hits banget kan soalnya di Indonesia ya. harganya sampai puluhan. Indonesia sendiri juga hobi tanaman juga lagi booming di Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi kayak sekarang nih Mbak, di Indonesia lagi ngetren tanaman namanya, aku udah browsing tadi. Soalnya kalau di Indonesia bahasanya tuh nggak enak banget. Monstera obliqua. Iya. Obliqua ya, monstera yang bolong-bolong itu kan? Ya, tapi obliqua itu lebih spesial lagi. Jadi bolong-bolongnya tuh sampai bolongnya besar sekali, sampai daunnya itu seperti hampir robek gitu loh. Nah, obliqua ini tuh saking rare-nya, orang tuh bisa jual cuman tanpa daun, cuman batang dengan note itu bisa $1.000. Tapi belum tentu hidup dan belum tentu the real obliqua. Bisnis tanaman ini ada segi negatifnya juga ya, karena people are trying to make too much profit out of it, jadinya kind of take away the real benefit of having plants actually. Iya. Bukan cuman the joy of like enjoying the greenery. Kalau saya sih demen cuman lihat tanaman yang healthy, bagi saya bikin happy lah. Maksudnya nggak perlu tahu value tanaman itu ya. Tapi kalau kelihatannya sehat, mengkilat gitu ya. Mengkilat ya, udah bikin senang gitu loh. So, menurut saya sih itu tujuan punya tanaman ya, either di dalam rumah atau di luar, kan untuk menambah asri ya. Dan saya juga kan jauh dari tanah kelahiran gitu, jadi pengen rasanya punya backyard yang ada feel tropicalnya gitu loh. Ini kelihatan di backgroundnya Mbak nih sekarang cantik banget, ada tanamannya gede-gede, bagus-bagus deh, kelihatan mengkilat-mengkilat. Wow, orang tua aku tuh suka bilang kalau ngerawat tanaman tuh harus yang tangannya hijau. Green thumb, kalau di sini expressionnya have a green thumb. Green thumb. Susah-susah gampang nggak sih Mbak? Air, kasih lihat gitu, terus bahkan perlu diajak ngomong sampai. Nggak tuh ya, nggak mesti punya green thumb. Advice saya selalu untuk yang baru-baru, cari tanaman yang for beginners gitu. Start with the easy one, yang nggak perlu perawatan terlalu mendetail gitu loh. Seperti snake plant itu makin nggak diurus dia makin thrive malah. Kaktus kan asalnya dari desert kan, jadi desert itu kan nggak banyak air, jadi serapnya semakin jarang semakin baik untuk kaktus. Do a little bit of research first, always good. Tapi don't be afraid to make mistake. Saya mulai dari yang paling gampang dulu, succulent. Succulent kan gampang buat ditaruh di luar ya, outdoor. Ditebarin aja tuh dia udah beranak-anak gitu loh, udah gampang. Tanaman-tanaman yang Mbak jual di Gardener ini, range harganya tuh dari harga berapa Mbak? Range harganya dari $5 sampai ke $400. Wow, $400 tuh tanaman segede apa Mbak? Atau apa? Bukannya besar sih, tapi lebih langka ya. Monstera albo variegata, Monstera albo. Nah itu range-nya about $400-500. Tapi other places bisa lebih mahal. Harga-harga yang di Gardener itu tuh harga yang fair ya, fair pricing. Jadi nggak di jack up. Sebenarnya tanaman juga ngikutin tren, dan bagi orang yang punya barang itu jadi kayak prestis juga ya Mbak. Ternyata bukan hanya ikan, sepeda gitu kan, tapi tanaman juga ya. Sekarang tanaman juga, ya. Saya banyak dengar cerita-cerita Pak di Indonesia ya. Malah terakhir dengarnya ada
yang trade mobil dengan tanaman. Wah, itu Lumayan niche market ya, yang penggemar tanaman ini. Tapi gara-gara pandemik ini jadi lebih mainstream, yang jadi orang yang awalnya nggak punya tanaman sama sekali mulai mau nambahin tanaman di dalam rumah. untuk tanaman-tanaman dari Indonesia, peminatnya gimana tuh, Mbak? Peminatnya banyak yang dari Indonesia karena dapetin tanaman dari Indonesia juga nggak gampang kan. Post delay, ya weather, nggak pass inspection. Jadi faktornya tuh banyak, karena itu harganya tinggi tanaman yang dari Indonesia. Mbak, ini kan kirim untuk ke seluruh Amerika ya? Ya. Packagingnya gimana, Mbak? Biasanya yang untuk dikirim lewat pos itu yang ukuran 4 inch pot tuh seperti ini, atau enggak 6 inch pot. Kirim with minimal soil, jadi di wrap gitu, kita wrap daunnya pelan-pelan yang sebaik mungkin, terus ditaruh di box saya. Ya kita coba dengan offer our variety of plants and the quality also and the price. Di Gardener ini jual tanamannya aja atau ada aksesorisnya juga? Awalnya memang tanaman saja, tapi kita mulai add plant accessories. Ada artnya juga in pairing the plant with the pot. It can add a value, more value to the plant actually kalau di pair dengan pot yang bagus ya. Menarik banget ya tanaman ini gitu. Ternyata nggak hanya ijo-ijo aja, ada potnya yang kita bisa bikin juga cantik gitu. Terus mungkin ada yang bisa digantung aja, makramenya juga kan sekarang cantik-cantik. Jadi tipsnya dong buat kayak aku nih yang tangannya nggak ijo. Buat cara merawat tanaman tuh sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Karena gini, Mbak, aku nggak tahu ya, Mbak pernah dengar apa nggak? Kalau tanteku itu suka banget dia tanaman. Tanamannya tuh mengkilat semua, dan dia itu ngerawatnya, Mbak, dilap daunnya. Dia punya tanaman yang gede-gede kayak gitu tuh, Mbak, daunnya. Dia lap daunnya pakai susu putih. Terus pakai minyak zaitun. Aku pikir, ya itu kan yang kita makan, pantesan sehat gitu. Tapi maksudnya apa perlu seperti itu atau gimana sih, Mbak? Dulunya saya pikir itu ekstrim ya, itu too much gitu ya. Tapi tanaman itu memang untuk dia sehat ya, daunnya itu certain plants especially itu suka daunnya itu bersih. Jadi kalau daunnya itu kotor atau berdebu, kan lama-lama tuh tanaman ini kan collect dust kan daunnya. Kalau dibiarin saja, dia actually jadi rentan sama binatang, sama pest. Jadi yang paling simple sebenarnya ngerawatnya gimana dong tuh, Mbak? Advice saya dikelompokin, dijadiin satu, yang jenis yang sama, philodendron. Kumpulin tuh semua philodendron jadi satu di satu tempat. Nah, jadi perawatannya gampang. Semuanya kan butuh, karena jenisnya sama, butuh airnya sama. Jadi mulai dengan satu jenis dulu, terus baru gradually explore other variety. Kalau gitu, Mbak, terima kasih banyak informasinya ya, Mbak. Terima kasih mau sharing. Sukses terus buat usahanya, dan teman-teman bisa ambil ilmunya dan mulai menyukai tanaman gitu kali ya, Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak Nelma. Semoga next time kita berbincang lagi, sudah ada beberapa tanaman di rumah Mbak Nelma. Pastinya kalau. Oke, Mbak, kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih ya, Mbak ya.